Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Untuk mulainya silakan teman-teman buka Laragonya. Kita akan jalankan apa ajanya. Kita start. Kemudian kita akan buka terminal juga ya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita, PHP tutorial. Kita akan masuk ke kita lihat dulu deh. Kita punya direktori 12. Kita akan masuk ke direktori 12 terkait dengan PHP Form. Kita sudah masuk ke episode selanjutnya terkait dengan penanganan form di PHP. Kita akan buka Code Insider-nya, ataupun teman-teman jika menggunakan Visual Studio Code sama aja, silahkan buka Visual Studio Code-nya. Ini ya, kita akan gunakan. Nah, kita akan minimize dulu. Kita akan jalankan juga untuk localhost-nya ya. Kita pastikan jalan dulu localhost-nya. Oke, ini sudah jalan ya. Oke, materi kita terkait dengan PHP Form. Nah, jadi form, untuk membuat formulir, kita bisa menggunakan tag form elemen sebagai berikut ya. Ini bisa di HTML. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa memiliki adanya action dan method. Elemen form memiliki dua atribut penting, yaitu action dan method. Action menentukan URL yang memproses pengiriman formulir. Nah, dan contoh ini kita menggunakan form.php ya. Kemudian di sini ada metode menentukan metode HTTP untuk pengiriman. Metode ini ada dua, ada metode get dan ada metode post. Ini contohnya metode post. Jika formulir menggunakan post method, browser web akan menyertakan data formulir di badan permintaan HTTP. Setelah pengiriman formulir, Anda dapat mengakses data formulir melalui array asosiatif post ya. Ini yang akan digunakan PHP untuk menangkap action post dari sebuah form. Nah, dengan metode post. Nah, kemudian contohnya seperti ini. Kalau misalkan ada submit form dengan tipe post, kita bisa seperti ini ya. $_post, baru kita tangkap nama dari komponennya atau atribut yang dikirimkan. Bisa jadi input teks, input password, input email, itu bisa kita tangkap dengan menggunakan array asosiatif seperti ini. Kemudian ada juga metode get. Nah, saat kita mengirimkan formulir menggunakan metode ini, metode get, Anda dapat mengakses data formulir di PHP melalui asosiatif array get. Nah, bedanya metode get dengan metode post, kalau metode get ini akan terlihat di URL ya, apa yang dikirimkan seperti ini. Misalkan email, isinya apa, itu akan terlihat. Nah, itu kalau misalkan yang post itu tidak terlihat di URL. Dan kalau misalkan kita untuk sharing ataupun yang tidak memerlukan input dari user tapi kita memerlukan parameter, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Misalkan kita untuk API biasanya banyak menggunakan ini ya, metode seperti ini. Kita mencantumkan tokennya misalkan di URL, nanti tokennya itu diproses. Nah, itu menggunakan seperti ini. Ya, kita akan langsung coba contohkan ya. Pertama kita akan buat metode post. Kita buat metode post. Saya akan membuat file index.php seperti ini ya. Kemudian kita akan buat satu lagi namanya form.php ini untuk file tujuannya ya. Oke, di file index ini akan kita buatkan basic HTML-nya seperti ini. Kemudian kita akan membuat HTML. Nah, di sini kita akan buatkan sebuah form. Metodenya karena kita definisikan post, berarti kita pilihnya post seperti ini. Nah, actionnya kita pilih form ya, karena kita membuat tadi filenya form. Kemudian di dalamnya kita bisa memasukkan beberapa atribut ya. Kita mau buat div dulu untuk menampung. Kemudian saya mau membuat label di sini email aja ya. Saya mau membuat email. Ini kita kasih email. Kemudian di sini kita akan buat input tipe email seperti ini ya.
Nah, di bagian bawah setelah div kita akan buat sebuah button. Nah, tipenya adalah submit, kita pilih yang submit. Nah, value-nya juga submit seperti ini ya. Oke, ini contoh sederhananya. Kita akan buka untuk file untuk menangkapnya, metode postnya ya. Nah, di sini seperti biasa kita akan buka dengan tag PHP-nya seperti ini. Kita akan cek jika iset. Nah, iset sudah pernah kita pelajari ya di video sebelumnya. Kita akan cek seperti ini. Kita akan cek apakah ada metode post dengan key-nya adalah email. Nah, jika ada, maka kita akan echo. Kita akan ganti dengan vardam aja ya. Ini kita akan ganti dengan vardam. Nah, kita akan gunakan seperti ini. Metodenya post, $_post. Kemudian ini yang mau kita dump. Kita save. Oke, ini contoh. Kita akan masuk ke sini. PHP tutorial. Kemudian kita masuk ke 12. Kemudian kita masuk ke post. Nah, di sini misalkan saya masukkan pojok kode @gmail.com. Saya tekan submit. Nah, lihat kita mendapatkan ya. Perhatikan di bagian URL-nya ini tidak ada terlihat ya. Key dan value-nya juga tidak terlihat. Nah, itu metode post. Nah, sekarang kita akan coba untuk metode get ya. Oke, kita akan buat file baru ya. Ini metode postnya kita buat metode get dan file index.php nya. Nah, seperti ini. Kemudian di dalam metode get ini juga akan kita isi form juga, form.php. Oke, di indeksnya kita buatkan juga sebuah basic tag HTML. Nah, seperti ini ya. Kita akan buatkan juga ini. Sama, kita akan buat sebuah form. Nah, yang tadi kan metodenya post. Sekarang kita pilih yang metode get. Nah, actionnya kemana? Sama, kita akan kirim ke form.php. Nah, seperti ini. Nah, di dalamnya, nah kita akan gunakan isi yang sama ya dengan metode post yang tadi. Ini akan kita copy aja dari sini. Kita akan copy, kemudian kita masuk ke metode get. Ini kita tinggal paste. Oh, ini ada formnya ya. Kita hapus yang ini dan ini. Oke, kita akan save. Nah, di bagian metode get-nya ini, nah kita bisa buka juga. Kita buat seperti ini, PHP. Kemudian kita akan cek jika kita iset. Nah, di sini bedanya kita dengan metode post ya. Metode get. Tadi kan metode post, berarti ini tinggal ganti dengan metode get. Bedanya seperti ini. Kita gunakan echo aja ya. Tadi kan kita menggunakan vardam. Oke, ini kita akan hapus. Kita masuk ke sini, post. Kita akan ganti dengan get. Ini yang get. Nah, kita akan masukkan email dan kita tekan submit. Nah, ini URL tidak ditemukan ya. From. Ini from. Ini sementara di sininya forum. Kita ubah ya di sini. Di sininya forum, di sini from. Salah ya. Forum. Kita samakan aja. Forum. Oke. Kita save. Oke, kita kembalikan. Kita refresh. Kita submit. Nah, ini berhasil ya. Di sini lihat perbedaannya. Terlihat di URL antara key dan value-nya ya. Nah, jadi itu perbedaan metode get dan metode post. Kalau yang metode post lebih ke tidak terlihat di sini. Kemudian kalau metode get ini terlihat di URL-nya juga. Oke, sekarang kita akan coba membuat sebuah ini yang sederhana ya. Jadi kan kita bisa melakukan post dengan dengan dirinya sendiri ya. Kita akan coba kita buat di sini satu folder.
demo aja ya, demo, kemudian indeks, eh, kita buat indeks 2.php. Kita coba buat seperti ini. Kita akan coba buat metode post untuk ke dirinya sendiri ya. Jadi ini kan tadi postnya ke tempat lain ya. Nah, kita akan coba buat sebuah form yang dia mengirimkan ke dirinya sendiri. Kita akan buat tag main di sini ya, tag main. Kemudian kita akan buat sebuah tag PHP di sini untuk mengecek ya. Pertama kita akan cek jika $_ server. Nah, servernya akan kita cek. Ini request metodenya adalah get. Nah, jika dia metodenya get, maka dia akan masuk ke form input ya. Kita buat striknya aja seperti ini. Nah, kita tidak akan menggunakan kurung perawal. Kita akan menggunakan titik 2. Nah, seperti ini ya, supaya nanti ketika kita buat n-nya, ini sudah ada seperti ini nih. Misalkan ada n if-nya. Ini ada sebuah form, ini action-nya tidak akan kita kasih ke indeks 2 ya. Boleh juga seperti ini ke dirinya sendiri juga sama, tapi kita akan menggunakan spesial karakter. Nah, di sini kita akan buatkan PHP, kemudian tutup PHP-nya. Kita akan gunakan HTML spesial karakter seperti ini. Nah, di sini kita akan gunakan server self. Jadi dia akan ke dirinya sendiri. Ini input tipenya teks. Nah, kita akan buat sebuah inputan yang mirip ya dengan yang tadi. Ini bisa kita ambil dari yang tadi. Saya save. Jadi dia akan name dan email. Ini untuk subscribe ya. Nah, name dan email. Pertama kita akan buat untuk menerimanya ya. Berarti di sini harus ada else-nya. Nah, ada else-nya. Else-nya kita akan buat sebuah if di sini ya. Sebuah if isSet. Nah, ininya metodenya post name. Kemudian itu ada if. Ini kita gunakan kurung perawal aja ya. Ini kita gunakan n di sini. N. Nah, ini email dan ini kita akan gunakan kurung perawal dan ini akan kita pindah ke atas ya. Ini kita pindah. Dan ini juga kita pindah ke atas. Yang bawah ini kita hapus saja. Delete. Nah, jadi kita validasinya satu aja gunakan. Oke, seperti ini. Ini email, kemudian name, dan ini ada nif, dan ini akan mengirimkan ke dirinya sendiri. Oke, kita akan buka dulu ke sini. Kita akan masuk ke demo, kemudian kita akan masuk ke indeks 2. Oke ya, di sini kita akan masukkan misalkan NIM-nya sembarang ya. Kemudian emailnya kita akan masukkan bla bla bla.com misalkan seperti ini ya. Kemudian kita pilih subscribe. Lihat ini ya, ada NIM yang tadi kita buat, ada email, tapi ini tidak ke bawah karena kita buat ini ya, tidak ada BR-nya. Kalau mau ke bawah, kita tinggal tambahkan di sini sebuah BR seperti ini ya. Nah, dia baru akan ke bawah. Ini saya back. Coba kita kirim lagi. Nah, ini baru ke bawah ya. Nah, ini dia mengirim ke dirinya sendiri. Lihat, di sini tidak berubah ya. Dia indeks 2, tadi juga untuk halamannya dia juga indeks 2. Yang menentukan mana yang dimunculkan ini ya, dia akan ngecek request metodenya. Jadi kalau misalkan dia ngepost, ini kan metodenya post ya.
Ketika dia ngepost, maka di sini terdeteksi bukan metode get, maka dia akan ke else-nya ya. Maka dia akan menampilkan ini. Tapi ketika awal-awal, maka dia akan muncul metode get ya, karena belum ada post yang dikirimkan. Nah, itu kita menggunakan seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk menyederhanakannya ya. Nah, ini akan kita coba untuk, ini akan saya rename ya. Kita akan buat beberapa file. Ini jadinya indeks seperti ini. Kemudian dari indeks ini kita akan buat sebuah folder, sebuah file namanya inc. Di inc ini di dalamnya ada header.php. Oke. Kemudian kita akan buat lagi. Nah, header ini akan kita isi dengan, nah, kita akan ambil dari sini ya. Kita pengenalannya kita close aja ya. Header akan kita ambil dari sini. Ini sampai ke main, kita akan klik kanan, kita akan cut ya. Kita akan pasang ke sini headernya. Oke ya. Kemudian sini kita pilih, kemudian kita akan tambahkan di sini untuk footer. Footer.php. Oke, kita buka footernya. Nah, untuk footer kita akan ambil dari main juga. Kita masuk ke sini. Ini kita ambil dari sini, kita klik kanan, kita cut lagi. Kita simpan ke sini. Kita akan save ya. Header, footer sudah ada ya. Sekarang kita akan coba tambahkan lagi untuk get-nya ya. Nah, kita akan coba tambahkan lagi untuk post-nya ya. Kita tambahkan post.php. Nah, post.php kita akan ambil dari metode post-nya. Nah, metode post ini yang ini ya. Dari if sampai ke sini. Ini akan kita klik kanan, kita cut. Mana post? Kita akan buka dengan tag PHP seperti ini, kita paste di sini. Nah, ini kita ambil dari sini ya, berarti ini bisa kita nah, sekarang kita akan isi dengan metode get-nya. Nah, ini kan metode post. Nah, metode get kita ambil dari form-nya ini. Kita akan tambahkan lagi di sini get.php-nya. Nah, PHP get-nya kita akan ambil dari sini. Oke, kita akan Ctrl X. Kemudian kita pindahkan ke sini. Ini harus ada definisi script PHP-nya ya. Oh, error. Ini, oh ini tidak perlu ya, karena ini ada tag. Kita save langsung. Oke, kita save langsung. Seperti ini, get, post, footer, header. Nah, kita akan coba buat lagi satu lagi untuk HT aksesnya. Nah, kita akan .ht .ht aksesnya. Nah, ini akan kita kasih ini ya. Nah, ini form all. Kita save. Nah, di bagian ini, di bagian indeksnya, nah, kita akan perbaiki ya. Pertama, kita harus definisikan dulu tag ininya. Kita akan save dulu lah biar rapi. Nah, di sini kita akan require dulu untuk headernya. Kita akan require dari menggunakan dir yang sudah pernah kita pelajari ya. Nah, kita akan include header. Nah, seperti ini headernya. Nah, kemudian kita akan coba definisikan untuk str metodenya ya. Tadi kan kita menggunakan str method ya. Nah, di sini kita akan definisikan request method. Nah, request method
Ini kita akan ambil dari str to upper request method. Nah, request method. Nah, ini kita akan cek di sini. Kita akan panggil request methodnya sini. Nah, di sini kita tinggal ini karena kita tag PHP kita bisa hapus. Nah, kita tinggal request di sini untuk metode getnya ya. Nah, kemudian ini yang else-nya kita tinggal require metode post-nya. Nah, gitu ya. Kemudian di bawahnya kita akan require untuk footer. Nah, ini bisa kita save. Nah, sekarang kita akan coba untuk buka ya. Nah, demo kita akan buka. Nah, lihat ya. Kita akan coba untuk masukkan di sini. Kemudian kita akan masukkan email. Kita akan subscribe. Nah, ini berhasil ya. Jadi kita sudah memecah ke dalam beberapa tempat ya di sini. Jadi ini indeks, kemudian indeks ini hanya sebagai pintu masuknya saja. Header ini akan mengambil dari include header, kemudian ini akan mengecek dia request metodenya apa, get ataupun post. Dia akan mengirim ke dirinya sendiri ya. Nah, ini kalau misalkan dia metodenya get, maka dia akan ke yang postnya ke sini ya. Dan kemudian seterusnya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman terkait dengan form action form di PHP. Jadi kurang lebih untuk penanganan form kita ada dua metode ya, ada dua metode get dan metode post. Jadi kedua metode itu kita bisa menangkap apa yang disubmit oleh form dan kita bisa mengolahnya. Nanti akan sering kita gunakan metode seperti ini ketika kita sudah mulai membuat sebuah aplikasi. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.